klasik pemasaran, Chevrolet ambisi merebut pasar. Masih ingat Chevrolet? Pada beberapa dekade lalu, Chevrolet adalah produsen otomotif terbesar di Amerika Serikat. Pada tahun 1986, Chevrolet menjual 1.839 unit. Chevrolet mencoba memanfaatkan kekuatan merek untuk mendorong penjualan produk. Namun, kini angka penjualan Chevrolet jauh di bawah merek-merek lain, baik dari dunia barat maupun timur. Perusahaan ini bermula pada tahun 1910-an saat salah satu petinggi General Motors atau GM bernama William Crapo Durant dikeluarkan dari perusahaan karena menyebabkan masalah finansial pada perusahaan setelah proses akuisisi Ford. Padahal, ia sangat berkeinginan memiliki Ford dalam portofolio bisnis perusahaan. Sadar bahwa keinginannya tidak tercapai, William menggandeng salah satu pembalap ternama saat itu, Louis Chevrolet. Nama belakang Louis inilah yang kemudian dijadikan nama perusahaan, dengan pertimbangan nama itu sudah dikenal orang banyak, sehingga diharapkan dapat berdampak positif terhadap citra produk. Mengenai lambang perusahaan terdapat dua versi cerita. Pertama, lambang yang menyerupai salib ini dirancang William Durant setelah melihat hiasan dinding di salah satu hotel Prancis. Menurut versi lain, simbol salib ini diadaptasi dari lambang bendera Swiss sebagai bentuk penghormatan pada negara asal orang tua Louis. Sejak awal, Chevrolet memang sengaja dibuat untuk menjadi produk tandingan dari model T yang legendaris dari Ford. Produk pertama perusahaan berhasil diluncurkan pada tahun 1912, berupa mobil yang lebih murah dari produk Ford. Chevrolet mengambil langkah yang tepat dalam penentuan waktu peluncuran produk dan kebijakan harga. Terbukti produk ini langsung mendapat perhatian masyarakat banyak. Setelah model pertama, Chevrolet tetap mengembangkan produk yang dimaksudkan menjadi produk tandingan langsung produk-produk Ford. Perusahaan berhasil meningkatkan penjualan selama beberapa tahun dan cukup sukses di industri. Lalu pada tahun 1915, Durant melakukan pembelian terhadap sejumlah saham GM. Tercatat pada tanggal 23 Desember 1915, pemegang saham Chevrolet meningkatkan kapitalisasi saham dari 20 juta US dollar menjadi 80 juta US dollar. Dengan 60 juta diantaranya digunakan untuk membantu Durant membeli saham GM. Setelah memiliki proporsi saham yang cukup untuk mengendalikan GM, Durant kembali mengambil tampuk kepemimpinan. Durant pun menjadikan Chevrolet salah satu anak perusahaan GM. Tahun-tahun berikutnya, perusahaan terus melakukan pengembangan bisnis dengan mendirikan beberapa pabrik pada tahun 1920-an, 1930-an, dan juga 1940-an secara konsisten. Chevrolet masih bersaing dengan Ford. Namun saat itu muncul pesaing lain bernama Plymouth dan Chrysler. Ketiga merek ini dikenal sebagai produsen mobil dengan penawaran harga yang relatif murah. Chevrolet dikenal sebagai produsen mobil yang memberikan pengaruh besar pada industri otomotif Amerika Serikat, terutama sekitar tahun 1950-an dan 1960-an. Melalui produk legendarisnya, Corvette, perusahaan melakukan terobosan pada bagian mesin mobil, terutama pada pengembangan fuel injected machine. Namun, perjalanan selanjutnya tidak semulus yang diharapkan ketika Chevrolet mencoba menggunakan mereknya di semua lini produk yang dimiliki. Hal ini mengakibatkan merek tidak menancap dengan kuat di benak konsumen. Meskipun sebelumnya merek telah memiliki pengaruh kuat, bila penggunaan merek terlalu melebar secara perlahan, pengaruhnya akan berkurang. Waktu itu Chevrolet dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek. Karena persaingan di antara produsen mobil mulai meruncing, terutama dibarengi dengan manuver yang dilakukan oleh Ford, Chevrolet berusaha menjual produk sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan kekuatan merek. Hal ini cukup efektif untuk jangka pendek, terlihat dari angka penjualan yang meningkat, namun untuk jangka panjang positioning merek ini di mata konsumen semakin tidak jelas. Sejumlah perusahaan sering terjebak dengan paradigma ini. Banyak perusahaan yang mencoba menambah lini produk dengan memanfaatkan merek kuat untuk merebut pangsa pasar yang lebih besar. Sebetulnya hal ini sah-sah saja, asalkan perusahaan memiliki arsitektur merek yang baik, mulai dari brand utama sampai dengan sub-brand. Misalnya, Chevrolet sebagai merek utama dapat mengembangkan sejumlah sub-brand seperti Camaro, Caprice, Malibu, dan lain sebagainya. Sayangnya konsumen tidak melihat dengan sudut pandang yang sama. Sebagian besar dari mereka mencoba hanya mengasosiasikan satu merek, tak peduli apakah
itu merek utama atau sub-brand. Akibatnya tidak ada konsistensi dari setiap merek. Bahkan dalam beberapa kasus pun asosiasi antar merek menjadi terbolak-balik. Belum lagi adanya fenomena konsumen terkadang suka menyingkat nama, misalnya Corvette, disebut Vette saja. Chevrolet dan para pemasar seringkali lupa bahwa merek sebaiknya dirancang sesingkat mungkin, mudah diucapkan dan mudah diingat. Pemasar juga sering beranggapan penjualan dipicu oleh merek perusahaan yang sudah dikenal baik. Hal itu memang berlaku, tapi perlu diingat bahwa merek juga dibangun berdasarkan keberhasilan penjualan di pasar yang didengar oleh konsumen. Hanya dengan penjualan yang tinggilah merek dapat terbangun dengan baik. Oleh karenanya, perusahaan harus sangat berhati-hati mendayagunakan merek, misalnya dalam suatu kebijakan brand extension. Perlu dipertimbangkan secara saksama apa sekiranya efek jangka pendek dan jangka panjangnya.